Meski polisi telah mengumumkan hasil penyelidikannya terkait dengan kematian Yodi Prabowo, namun tidak sedikit masyarakat yang masih bertanya-tanya. Tidak hanya pihak keluarga yang menolak, kami pun masih perlu mengajukan berbagai kemungkinan. Waktu pembelian pisau yang hanya 8 menit, kesimpulan polisi bahwa kehadiran Yodi di toko ini benar-benar hanya berkepentingan untuk membeli pisau yang pada akhirnya polisi menyimpulkan untuk bunuh diri. Pertanyaannya adalah, begitu familiar Yodi dengan tempat ini, apakah Yodi pernah observasi untuk mencari pisau di tempat ini? Ataukah sebenarnya ada oknum lain yang sudah observasi untuk pembelian pisau di tempat ini dan menyuruh Yodi untuk membelikannya? Mungkinkah sebenarnya Yodi sudah terjerat dalam sebuah planning dengan pembelian pisau ini oleh oknum yang ingin mengakhiri hidupnya? Terkait dengan amfetamin yang dijadikan polisi untuk meneguhkan posisi Yodi sebagai orang yang terdepresi. Apakah ada jejak amfetamin di rumah kediaman Yodi? Sebagai salah satu stimulan, tentu saja jika Yodi mengkonsumsinya di rumah, tentu selama 4 hari dia cuti akan nampak efek dari amfetamin, yakni euforia. Kesaksian ibunda menunjukkan gelagat yang berkebalikan. Mungkinkah keberangkatan Yodi ke kantor sore itu yang tiba-tiba juga terkait dengan kebutuhannya untuk mendapatkan amfetamin? Apakah amfetamin yang Yodi peroleh berasal dari link pengedar amfetamin di kantornya? Jika iya, adakah transaksi perbankan yang ia mengeluarkan uang sehingga untuk pembayaran tunai kepada pengedar? Sebagai karyawan yang tidak bermasalah, mengapa Yodi malam itu izin untuk pulang cepat? Apakah hal ini terkait dengan keinginan Yodi untuk mendapatkan amfetamin dari seorang oknum di sebuah tempat? Apakah ia sesungguhnya sudah terpengaruh oleh efek amfetamin yang dia peroleh dan gairah seksualnya meningkat? Mungkinkah pemancingan gairah seksual Yodi dengan amfetamin dilakukan oleh dia yang sangat menginginkan Yodi? Apakah amfetamin juga dimanfaatkan efek ganda, di mana dia juga menjadi tak berdaya untuk diakhiri hidupnya? Dan pada akhirnya, keberadaan amfetamin dalam tubuhnya dijadikan peneguh bahwa dirinya mengalami depresi berat? Apakah oknum tersebut menggunakan amfetamin untuk menjebak Yodi sehingga keinginannya bercinta dengan Yodi tercapai? Apakah jebakan-jebakan bercinta dengan menggunakan efek amfetamin dari oknum tersebut mendorong Yodi untuk memeriksakan diri ke dokter kulit dan kelamin serta melakukan tes HIV? Jika Yodi Prabowo diakhiri hidupnya dengan cara demikian, maka sesungguhnya ini adalah perencanaan pembunuhan yang sangat rapi. Apalagi mengingat waktu yang digunakan pun sangat minim. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan sulit dijawab oleh polisi. Namun, jika Yodi benar dibunuh, maka pembunuhan itu akan terungkap. Pada hijau sejarah,
tanpa darah, tanpa nama. Pada nyanyian surgawi, tanpa nada pongah, pada hati yang pasrah, menadah berkah.